Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang analisis sistem penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Siska Meilana dengan NIM V382057 dan saya sendiri Sofia Nurul Anissa Budiono V382058. Kami berasal dari kelas B D3 Akuntansi PSDKU Madiun. Analisis dan pembahasan. Yang pertama analisis. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Minahasa Selatan merupakan penyelenggara tugas-tugas pemerintahan pembangunan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, berfungsi untuk menjabatangani hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Minahasa Selatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Minahasa Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perumusan kebijakan teknis pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, pelaksanaan pelayanan umum. Yang ketiga, pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis. Yang terakhir yaitu pelaksanaan tugas pokok sesuai kebijakan yang ditetapkan. Diselenggarakannya otonomi daerah, maka pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya sendiri. Sistem penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan objek penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Minahasa Selatan. Secara operasional, pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan telah menerapkan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah yang terdiri dari proses perencanaan. Yang pertama, rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja pembangunan daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPD, yakni sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan melalui anggaran pendapatan belanja daerah, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah secara keseluruhan di Kabupaten Minahasa Selatan disusun dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Yang kedua, penyusunan kebijakan umum APBD atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS. Kebijakan umum APBD atau KUA adalah kebijakan umum APBD pemuatan kondisi ekonomi makro daerah, asumsi daerah APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD. Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kebijakan umum APBD atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS Kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2013 dan tahun 2014 memuat proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Penyusunan rencana kerja anggaran RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD.
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan terencana belanja atau belanja tidak langsung dan belanja langsung, program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. RKA-SKPD memuat rancangan pendapatan belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja, serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya. Setelah nota kesepakatan ditandatangani, maka tim anggaran pemerintah daerah TAPD bekerja sama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menyiapkan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA SKPD dengan melampirkan KUA dan PPAS yang sudah disepakati oleh Bupati bersama dengan pimpinan DPRD. Pembahasan Raperda APBD yang pertama, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Setelah RKA SKPD diterima oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya menyampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD untuk diteliti atau dibahas. Dalam membahas RKA SKPD oleh TAPD dilakukan bersama Kepala SKPD beserta staf yang terkait. Jika dalam pembahasan atau penelitian RKA SKPD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku termasuk bentuk dokumen RKA SKPD, maka Kepala SKPD bersama stafnya melakukan perbaikan dan selanjutnya diteliti kembali oleh TAPD untuk disetujui. Setelah RKA SKPD selesai dibahas dan disetujui pada tingkat tim anggaran pemerintah daerah TAPD, maka seluruh RKA SKPD disampaikan oleh TAPD kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dijadikan bahan dalam penyampaian rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPD. Kabupaten Minahasa Selatan sekaligus menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah atau Bupati Minahasa Selatan tentang penjabaran penganggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD ke Kabupaten Minahasa Selatan untuk tahun anggaran berkenaan. Persetujuan bersama Raperda APBD. Setelah sosialisasikan kepada masyarakat, selanjutnya Bupati Minahasa Selatan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD atau RAPBD tersebut beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam rangka mendapatkan persetujuan bersama. Penyampaian RAPBD kepada DPRD untuk tahun 2013 dan 2014 dilakukan dengan surat pengantar Bupati Minahasa Selatan disampaikan kepada DPRD. Dengan selesainya pengiriman atau penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD atau perancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD, diharapkan rancangan APBD atau RAPBD tersebut dapat dibahas sekaligus dapat disetujui bersama antara Wali Kota Parepare dan DPRD yang bersangkutan. Dengan demikian, maka berarti pula bahwa proses penyusunan rancangan APBD sesudah berakhir untuk periode tahun anggaran berkenaan. Penetapan Perda APBD. 1. Evaluasi Gubernur atau Mendagri. Penetapan Perda APBD Kabupaten Minahasa Selatan diawali dengan Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD 1 tahun anggaran serta lampirannya kepada DPRD Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat minggu pertama bulan Oktober. Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Bupati kepada DPRD dibahas bersama oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat bulan Desember atau 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan untuk mendapatkan keputusan bersama. Peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilaksanakan oleh Bupati setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri. 2. Perda APBD. Setelah diterbitkannya peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Minahasa Selatan, maka untuk merealisasikan pada seluruh SKPD di jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, diterbitkanlah surat keputusan Bupati tentang penjabaran pelaksanaan APBD. Dengan ditetapkannya penetapan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Selatan tentang APBD dan penetapan peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang penjabaran APBD, maka berarti bahwa seluruh proses perencanaan anggaran atau penyusunan APBD dianggap telah selesai. Pembahasan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang baik.
maka pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, mengawali penyusunan anggaran dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara, rencana kerja anggaran satuan kerja pemerintah daerah. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan struktur anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Hasil penelitian tentang sistem penyusunan APBD dan setelah membandingkannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Hasil evaluasi adalah sebagai berikut. Analisis perbandingan sistem penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Yang pertama, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah sudah sesuai. Yang kedua, penyusunan kebijakan umum anggaran sudah sesuai. Yang ketiga, prioritas plafon anggaran sementara sudah sesuai. Yang keempat, penyusunan rencana kerja SKPD sudah sesuai. Persetujuan rancangan Perda APBD sudah sesuai. Yang terakhir, penetapan peraturan daerah tentang APBD sudah sesuai. Dalam tabel tersebut, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 karena dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam sistem penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan didasarkan pada analisis kajian yang bersumber dari aspek antara lain realisasi penerimaan tahun sebelumnya, potensi-potensi sumber penerimaan yang dikembangkan, stabilitas ekonomi, penerimaan pajak, dan pendapatan lain-lain yang sah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengevaluasi hasil pekerjaan yang dilakukan selama periode tertentu yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil penelitian dan pembahasan dalam sistem penyusunan anggaran dan belanja daerah yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka penulis menyimpulkan bahwa sistem penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga sistem anggaran tersebut dapat dipahami, dapat ditelusuri, dan dipertanggungjawabkan guna dalam pelaporan kepada pihak yang lebih tinggi dan lebih berwenang, serta dapat disosialisasikan kepada masyarakat guna terciptanya transparansi dan kesejahteraan baik di pemerintah dalam hal ini Kabupaten Minahasa Selatan dan masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Sistem penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Serta peraturan yang telah ditetapkan juga berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan yang telah dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hanya keterkaitan antara dokumen perencanaan dalam hal ini rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara, dan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah yang menunjang dalam sistem penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah di Kabupaten Minahasa Selatan sehingga berjalan baik. 3. Sistem penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan telah dilaksanakan baik dan memadai sehingga dapat dipahami, ditelusuri, dan dipertanggungjawabkan. Adapun saran berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka disarankan bagi pihak pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan bahwa dalam pembuatan dan penyusunan APBD harus dipertahankan agar tetap konsisten yang tentunya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 agar tetap terkoordinasi lebih baik serta mengevaluasi terus hasil pekerjaan yang dilakukan selama periode tertentu dan yang telah ditetapkan dengan melihat dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Demikian
presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.